Bismillahirrahmanirrahim. Ya si, ya si, ya si. Ini sama ayah bunda nanti ikuti bagaimana cara menulisnya. Ya si, ya si. Dan ini dilatih 2, 3 kali. Kalau masih kurang yakin 4, 5 kali dan lanjut terus. Kalau sudah yakin boleh dituliskan dalam bentuk yang akan distorkan. Insya Allah kalau sudah distorkan, nanti hari Jumat ini, Sabtu sampai hari Ahad malam akan dikoreksi. Betulkah tulisannya? Dan biasanya yang setoran tulisan awal-awal banyak yang salah. Lama-lama jadi bagus. Sedikit salahnya dan banyak yang sempurna. Kayak Bunda ini, Pekalongan. Gimana Bunda ini? Keren. Alhamdulillah, Sob. Alhamdulillah. Tertatih-tatih. Tertatih-tatih. Wal Qur'anil wal Qur'anil Hakim. Al-Qur'anil Karim, Al-Qur'anil Hakim. Al-Qur'anil Hakim. Ternyata tuh jadi Karim. Al-Qur'anil Hakim. Wal-Qur'anil Hakim. Wal-Qur'anil Hakim. Wal-Qur'anil Hakim. Nanti latih ayat demi ayat, nanti berkali-kali. Baik, sekarang untuk yang sudah lama, saya mau nambahin ilmu tentang Al-Hakim. Al-Hakim ini dari macam-macam yang kita tahu nih. Ada hikmah, hikmatun. Ada hakim. Ada hukum. Hakim pakai Hakimun. eh, Ada hakama. Dalam Al-Quran ada semua nih. Yahkumu. Hikmatun hakim. Hukmun. Hakam. Yahkumu. Baca hikmah. Ini seperti dalam ayat yu'til hikmata may yasha. Yu'til hikmata may yasha. sebab izin sebab Ya, silakan Aisyah Ridwan. Hakim ayat 2 sama Hakim ini bedanya apa ya?
Hakim Hakim. ayat 2. Oh ya, ini nanti pelan-pelan. Nanti akan dijelaskan. Tulis saja dulu. Wal Qur'anil Hakim. Ini pertanyaannya ya, Sadirman. Ini namanya superlatif. Tingkatan paling dahsyat superlatif. Kalau dalam bahasa kita apa tuh? Superlatif ada yang bisa bantu degree comparison. Jadi perbandingan. Wal Qur'anil Hakim. Al-Quran yang bijaksana. Jadi dia yang paling, yang paling lah. Yang paling, yang amat, yang ini Tingkatan namanya, tertinggi. ya, tingkat tertinggi. Ini dalam bahasa Arab disebut isim mubalaghah. Isim mubalaghah yang paling tertinggi. Itu hakim, hakim. Hikmatun, dia ini adalah kata benda. Ini kata benda. Atau masdar. Contohnya dalam ayat yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Nah, coba cek benar nggak? Yu'til hikmah. Jadi dia bentuknya kata benda dari kata hak. Allah memberikan hikmah. Bismillah. Lanjut ya. Ini suara saya kedengar nggak? Apa ketutup? Kedengar, Usbab. Bisa Lanjut, dengar. Usbab. Oke, Jelas. sampai sudah ditutup. Kata benda tadi apa istilahnya, Usbab? Mas Darun, Masda, Mas Darun, Mas Masdarut, Dar, run pakai ro. Run. Hakim ini adalah pelaku. Hakim adalah pelaku. Istilahnya adalah fa'il. Fa'ilun. Sama seperti dalam surat Al-A'raf, surat Al-A'raf, surat 7 ayat 87. Bunyinya wa huwa khairul hakimin. Nah, bentuknya hakim. Hakim pelaku hukum artinya. Hakim orang yang menetapkan hukum. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baiknya hakim. Dalam surat itu juga ada surat Tin. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Usbud, hikmatun, Iya, hikmata sama ya usbud. sama hikmatun, hikmatan, hikmatin sama.
Ini contohnya hukmun sekarang. Hukmun surat 3 ayat 79. Maka nanti basarna yatihullah kitab wal hukma. Dia juga kata benda, ya bunda. Kata benda, masdar juga. Jadi masdarnya ada dua. Bisa hikmah, bisa juga hukmun. Kata benda. Hukmun artinya apa? Artinya hukum dalam bahasa Indonesia. Jinus Bob, Ya, silakan penulis. kapan menggunakan hikmatun, kapan menggunakan hukmun? Hukmun biasanya dalam bentuk hukum. Hukum-hukum normatif. Kalau hikmah biasanya adalah bentuknya seperti pelajaran, seperti ilham, bukan hukum normatif. Terima kasih, Us Bob. Ya, sama-sama bunda. Lanjut hakama sekarang. Ini masih ada waktunya nggak? Masih banyak. Masih. Hakama ini adalah fi'il madi. Fi'il madi. Fi'lun madi. Past tense. Kata lampau. Artinya adalah menetapkan hukum. Maaf Usbob, yang hakama itu sebelahnya apa ya Usbob? Apanya? Tulisannya itu apa sebelah hakama? Fi'il madi. Fi'il madi. Terus di bawahnya apa itu? Menetapkan hukum. Makasih Usbob. Ya. Dan fi'il mudhari'nya adalah yahkumu. Dia fi'il mudhari' adalah present tense. Kalimat yang berkelanjutan. Sekarang dan seterusnya. Yahkumu contohnya dalam surat Yunus. Surat 9. Wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Yahkumu fil apa, Usbab? Mudhari Mudhari. artinya menetapkan hukum juga. Tapi sekarang ya Usbah Sekarang. dan selanjutnya. Iya. Sekarang dan selanjutnya.
Usbab, izin tanya, Silakan Bunda. yang hakama contoh di Al-Qur'annya ada nggak Pak Usbab? Nah ini sekarang saya lagi cari buat Ya, Bunda oke. tadi. Surat Salah 4 40 ayat Kak. 5. Surat An-Nisa ayat 35. An-Nisa ayat 35. An-Nisa Ya, 35 bukan bukan ya, bukan bukan ya. bukan Hakaman. ya, bukan. Itu jadi masdar. Ya, nanti dicari ya, ayah Bunda contoh yang hakama ya. Fi'il madi. Oh, ada nih dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 42. Wa in hakamta. Wa in hakamta. Bentuknya hakamta. Apabila engkau menetapkan hukum. Domirnya anta. Nah, itu fi'il mudhari. Fi'il madi. Wa in hakamta. Surat 5 ayat 42. Nah, balik. Usbab, Surat, ya, Usbab. Itu silakan. yang atasnya Pak Usbab kok kayaknya hakam juga pahkum Pak Usbab. Kalau itu Yang mana kan? Pak Inja Ukafahkum apa termasuk dari hakama juga? Ayat mana nih? Ayat 53 ini ayat 542 di atasnya Pak Usbab, Oh, di atas. vakum itu adalah fi'il amr tuh, Nah, bukan fi'il berarti madi. bukan fi'il madi ya. Jadi maksudnya masih dalam satu rangkaian hakama ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi ini kan ngasih hakama itu adalah fi'il madi. Contohnya Baik, mana? Dalam fi'il madi dalam Al-Quran. Nah itu ya, hakamta. hakam tak ya. Hakama, hakama, hakamu, hakamat, hakamata, hakamna, hakamta. Itu fi'il madi. Sudah? Nah, ini beberapa bentuk ayah bunda dari kata kalau bicara Al-Hakim, Al-Hakim, akal katanya fi'il madinya adalah hakama, mudhari'nya yahkumu. Kemudian masdarnya adalah hukmun atau hikmatun. Pelakunya adalah hakim. Maka Al-Hakim wal Qur'anil Hakim bentuknya sama. Jadi kalau superlatif maka seperti kalau Al-Hakim dia bentuknya superlatif, dia sama seperti Al-Karim. Ini hakim dari hakama ya. Al-Karim dari karomah. Kalau apalagi Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya yang maha penyayang. Dari Rahimah. Rahimah. Karomah. Hakama. Nah ini bentuk-bentuk superlatif. Bentuk-bentuk superlatif salah satunya, ini bentuk salah satu ya. Nah bisa diambil, dia pakai wazannya, bentuknya adalah fa'il.
Fa'il. Udah, mudah-mudahan nggak puyeng. Pokoknya nanyanya ke Ayah Sadirman. Bagaimana Ayah Sadirman? Masya Allah. Ampun. Jadi nanti kalau sudah mulai mulai ngerti, mudah-mudahan Allah buka pemahaman ayah bunda semuanya. Nah, satu kata aja bisa bermakna banyak benar. Beda huruf seperti hakama jadi hakimun, artinya beda. Hukmun artinya beda. Nah, insya Allah nanti semuanya dikasih kemudahan oleh Allah untuk Amin. Ya Allah. Amin. bisa paham. Beda harokah, beda lagi ya Ustaz. Kan surat Ya, 40 dia. beda harokah, beda. Seperti ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Salamun ya hatta. Jadi itu inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang pertama pakai kasroh. Wa ma adraka ma lailatul qadar pakai domah. Yang ketiga lailatul qadar pakai domah lagi. Dalam surat Infitor ada 4 kata tapi beda-beda harakat. Ayat 17 ayat 8. Wa ma adraka ma yaumuddin pakai kasroh, pakai domah. Tsumma ma adraka ma yaumuddin pakai domah. Yauma la tamliku pakai fathah. Nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin pakai fathah. Beda harokat, beda artinya. Nah, jadi nanti ayah bunda pelan-pelan dijelasin. Kalau nggak paham, udah nikmatin. Nanti suatu saat boleh jadi hari ini nggak bisa, nggak paham, besok paham. Nggak bisa Amin. juga lusa ntar paham. Nggak bisa Hakama juga nanti ntar didoain sampai paham. Jadi seperti Rasul doain kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. takwil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini orang yang mengerti agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Dan kelak dia jadi ahli tafsir, Bahrul Ummah. Jadi kebanggaannya umat Ibnu Abbas. Nah, mudah-mudahan ntar ayah Sadirman, para ayah lain, dan bunda-bunda semuanya akan jadi ahli tafsir Al-Quran. Amin. Amin ya Allah. Jazakumullah, ayah bunda. Nanti Usba, ditunggu ya boleh tanya orang. Usba? Ya, silakan bunda. Untuk terjemahan yang surah Yasin ayat ke-6, litunziro qaumama unziro aba'uhum fahum ghafilun, yang untuk qaumat litunziro agar engkau Muhammad memberi peringatan qaumat kepada suatu kaum atau sekelompok orang. Ma unziro itu kalau di Quran dan di Quran yang kaun itu kok belum ya Ustaz? Hmm, Yang belum pernah diberi peringatan. ya, ada dua penafsiran. Kemarin juga Om Farhan juga japri saya. Bunda Hanifah juga japri saya. Jadi banyak yang japri. Nah, ini sebenarnya adalah perbedaan tafsir. Jadi kalau dilihat kenapa diterjemahkan ma'unziro itu belum, di sana belum, itu berarti menggunakan ma-nya itu adalah belum pernah, ma-nya manafi. Dan kalau diterjemahkan seperti saya menerjemahkan yang pernah, itu ma-nya adalah ma allazi, yang pernah, unziro diberi peringatan. Nah, saya ngambilnya yang sudah pernah diberi peringatan karena mereka orang-orang kafir Quraisy sholat udah tahu dulunya. Haji aja mereka tahu. Jadi mereka udah pernah tahu, tapi mereka ghafil. Jadi saya mengambil tafsir yang kedua. Ma-nya adalah sudah pernah. Mereka diberi peringatan, bukan belum. Demikian. Bunda Samsia. Jazakallahu khairan Usba. Iya. Contoh hakama ada di surat 40, Ustaz. Iya, baik. Itu tadi juga sudah dapat, silakan
Dan jazakumullah ayah bunda, ditunggu tulisannya ayat 1 sampai 11. Yang mau nyetor sampai ayat 83 juga boleh. Lebih capek. Ya, Iya, Ustaz. Bertahap. insyaallah. Tapi kabar. Tapi ingat ya, yang di store itu yang sudah hafal dan yang sudah dicoba berkali-kali, dan jangan nyontek. Jadi kalau nyontek nggak usah dikoreksi menurut saya. Udah ketahuan ini yang nyontek apa enggak tuh ketahuan. Jadi jangan malu-malu. Nanti takut salah. Namanya juga belajar. Jadi mudah-mudahan nanti lihat ayah bunda. Saya aja kalau nulis suka sering salah. Jadi jangan khawatir salah. Dan itu akan membuat nanti akan hafal. Jadi hafalnya akan makin ajak, makin kuat. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Jazakallah.